Gaji ke-13 cair mulai 1 Juni. Ini penerima hingga besarannya. Pemerintah memutuskan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Epres. Bulan Juni idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya. Yang akan menerima gaji ke-13, 1. PNS, 2. prajurit TNI, 3. anggota Polri, 4. pejabat negara, 5. penerima pensiunan atau tunjangan, yang ke-6 penerima gaji ke-13 lainnya yang diatur dalam PP nomor 63 tahun 2021. PLT Biro dan Hukum mengatakan besaran gaji ke-13 sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau sesuai yang diatur di dalam PP nomor 63 tahun 2021. Sesuai pengaturan yang diterima saat ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gaji ke-13 diberikan saat ajaran baru. THR dibayarkan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah. Tutur Jokowi dalam konferensi pers di Malang. Seluruh insan aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mendapatkan kabar bahagia. Pemerintah memastikan akan memberikan insentif tambahan. Insentif yang dimaksud adalah pencairan tunjangan hari raya atau THR yang akan disalurkan sejak H-10 sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya itu, mereka juga akan diberikan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran. Besarannya bahkan mencapai 30,8 triliun. Untuk ASN, TNI, Polri, DIPA-nya 7 triliun. Untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan sebesar 14,8 triliun. Dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun, kata Sri Mulyani akhir pekan lalu. Adapun THR yang diberikan pada tahun ini mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, Bendahara Negara juga memastikan pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Insentif yang kerap diberikan setiap tahun ini akan dikucurkan pada Juni 2021 mendatang. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, besaran gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI maupun Polri serta pensiunan mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Dengan ini kita harapkan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tetap fokus menjalankan tugas secara penuh, dedikasi, dan tetap merawat dan menjaga Indonesia. Berikut besaran THR dan gaji 13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/21. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain
Rp9.592.000. Wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000. Anggota Rp7.993.000. Pejabat eselon 1 atau pejabat tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000. Eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000. Eselon 3 atau pejabat administrator Rp5.352.000. Eselon 4 atau pejabat pengawas Rp5.242.000. PNS atau ASN dengan jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan SD SMP sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Yang kedua, pendidikan SMA atau D1 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.734.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan D3 sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp2.963.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000. Yang keempat, pendidikan S1 atau D4 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.489.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.043.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.765.000. Yang kelima, pendidikan S2 S3 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.713.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun